Oke, jadi saya sarankan, saya tekankan, jangan ragu untuk memotong. Karena justru kepentingannya untuk pertumbuhan dari tanaman kita. Jangan sayang, karena justru dengan kita memotong itu menunjukkan rasa sayang kita ya pada tanaman kita. Oke. Oke ya. Untuk selanjutnya setelah kita adakan pemangkasan, kita anukan penggemburan tanah ya. Biar oksigennya dan unsur haranya lebih banyak ya, berkembang ya anunya ya. Nah, boleh kita anukan untuk terus kita adakan pemupukan ya. Pemupukan ini saya memakai pupuk NPK ya, 16 ya, berbentuk mutiara. Jadi kita tidak usah terlalu banyak ya, tapi cukupnya saja. Kita taruh di sudut-sudutnya ya, jangan langsung di tengah sini, karena dia nanti kena akar justru malah mati dia. Jadi untuk pemupukan ini di pinggir-pinggir pot ya, seginilah kurang lebih ya, katakan, tapi di banyak sudut ini. Kita tutup kembali ya, biar enggak kita tutup. Perawatan seperti ini kita lakukan minimal 2 minggu ya, 2 minggu sekali atau 1 bulan boleh, nggak apa-apa. Tapi untuk penyiraman tiap hari ya, asal nggak berlebihan ya. Oke, seperti ini ya. Kita lanjut dengan yang ini juga ya. Jadi semua kita adakan pemupukan ya. Kita korek-korek sedikit lah biar gemburannya dan oke, hampir sama dengan tadi ya. Kita taruh di pinggir-pinggir pot, jangan banyak-banyak, secukupnya saja ya. Kita tutup. Masih tetap sama ya, tidak boleh di tengah ya. Hampir semua tanaman begitu, tidak boleh di tengahnya, jadi di pinggir-pinggir pot aja. Karena kalau di tengah nanti dia kena akarnya secara langsung, justru nggak baik untuk pertumbuhannya, bisa mati malahan kalau terlalu banyak ya. Oke, yang lain juga semua kita adakan pemupukan. Ini juga ya, kita taruh di pinggir-pinggirnya. Ini kita tutup langsung ya. Jangan di tengahnya ya, sini aja, pinggir-pinggirnya cukupnya ya. Oke, kita tutup lagi ya. Untuk mawarnya juga ya. Saya rasa cukup gembur ini ya tanahnya ya. Oke. Tetap kita adakan pemupukan sama seperti yang tadi ya. Di pinggir-pinggir pot aja, jangan di tengahnya. Kita sesuaikan dengan anunya ya, medianya ya. Oke.
Yang sebelah juga hampir sama semuanya ya. Ini melati nih. Melati ini mempunyai karakter yang sama juga kok. Jadi dia airnya secukupnya. Jadi tidak boleh berlebihan dia. Dan sangat senang menyenangi matahari. Kalau ada matahari dia bisa cepat berbunga ya. Karakteristiknya hampir sama semua untuk tanaman hias ya. Cukupnya aja kita beri pupuknya ya. Kita tutup lagi ya. Sini juga. Oke. Oke, untuk selanjutnya ini mawar putih. Ini mawar lokal. Hampir sama, kita kasih pupuk NPK juga pinggir-pinggirnya ya. Masalah kita tutup. Oke ya. Oke. Sekarang yang mawar baby rose. Ini mawar baby rose ini. Terlihat kuncupnya ya yang sudah mulai membesar ya. Dan ada bakal calon bunganya juga ini, ada beberapa ini. Nah, seperti ini juga kita minggu yang lalu ini sudah diadakan pemangkasan. Dan alhamdulillah hasilnya terlihat subur ya. Ini bakal kuncup ini. Ini sudah kuncup ya. Ada yang rusak daunnya, kelupaan ini lewatan. Kita pangkas saja ya. Masalah justru dengan pemangkasan seperti ini kita harapkan tanaman kita lebih subur ya. Kita lakukan pemupukan. Oke. Oke, yang terakhir ya, ini mawar merah ini, tapi kecil sekali ya, karena daunnya sangat sedikit waktu itu. Jadi pas dilakukan pemangkasan hampir habis daunnya. Tapi alhamdulillah ini daun baru semua ini, jadi dia pertumbuhannya baru, nyaris baru semua. Nah, masalah kita anukan pemupukan dan pasti berkembang dengan baik karena ini sudah terjadi mulai tumbuh kan ya, mulai terubus daun-daun yang baru dengan batang yang baru. Tak masalah ya, jadi jangan takut mati, insya Allah tidak mati karena kita rawat ya dengan pemupukan dan penyemprotan ya, penyemprotan insektisida dan fungisida. Oke ya.
Oke, setelah kita adakan pemupukan seperti ini, setelah kita adakan pemangkasan, pemupukan, kemudian kita siram. Untuk tanaman asoka yang kita potong tadi, ini bisa ditanam lagi ya, di stek ya. Kita berusaha untuk menanam nanti ya, kita stek, insya Allah bisa tumbuh lagi. Jadi jangan merasa sayang atau rugi ya, atau apapun lah, karena demi tanaman ini juga bisa kita stek ini nanti. Ini sebagai tambahan, informasi tambahannya. Oke ya, setelah kita adakan pemangkasan, penggemburan tanah sekaligus pemupukan ya. Untuk langkah ketiga kita mengadakan penyiraman. Jadi penyiraman ya di sini. Oke, kita siram ya pelan-pelan. Untuk penyiraman ini secukupnya ya, karena sesuai dengan karakteristiknya masing-masing. Untuk tanaman krokot ini nggak masalah, dia termasuk tumbuhan yang suka air ya, taman krokot yang berdaun runcing ya. Untuk mawar ini secukupnya saja untuk penyiramannya. Tanaman mawar ini hampir sama semuanya dengan yang ini, melati juga. Itu dengan penyiraman yang secukupnya ya, dan dia harus terkena matahari juga ya. Jadi kebutuhan antara penyiraman air dan kebutuhan matahari itu seimbang. Demikian juga untuk mawar putihnya. Ini mawar putih. Ini setelah dilakukan pemangkasan minggu lalu, daunnya ini hampir habis ini kemarin itu. 1 minggu yang lalu sih. 1 minggu yang lalu kita adakan pemangkasan, daunnya nyaris habis, tapi dengan tumbuh lebat daunnya sekarang ini. Bahkan ada kuncup bunganya. Ini mawar baby rose, hampir sama dengan mawar putih dan mawar-mawar melati yang lain. Ini diadakan pemangkasan minggu yang lalu. Kita lihat ya, ada calon bunganya ya yang mau tumbuh di sini. Ini juga calon bunga ya. Jadi jangan khawatir untuk melakukan pemangkasan. Oke, ini mawarnya masih kecil ini, karena sebelumnya sudah kecil. Tapi tidak apa-apa, kita adakan perawatan, insya Allah menyusul. Oke ya, sebagai informasi tambahan, untuk jambu kristal ini, walaupun sudah berdaun lebat dan berbuah yang lebat, kita tetap perlu mengadakan pemangkasan. Sehingga untuk jambu kristal ini dapat berbuah sepanjang masa. Jadi tidak ada musim. Jadi setiap musim selalu berbuah dia. Itu fungsinya untuk perawatannya ya, untuk pemangkasan.